Pria tidak bercerita. Jadi gini, kalau kita perhatiin biasanya pria itu memang gak terlalu ekspresif dalam hal perasaan. Kalau ada masalah kebanyakan lebih suka diem, sibuk sama diri sendiri dan gak terlalu mau cerita ke orang lain. Kenapa ya bisa gitu? Sebenarnya ini berkaitan dengan cara pria dihadapkan dengan masalah dan bagaimana mereka menghadapinya. Dari dulu banyak pria yang dibesarkan dengan pola pikir, kalau masalah itu harus diselesaikan sendiri. Jangan nangis dan jangan kelihatan lemah. Itu yang kadang kita dengar dari orang tua atau lingkungan sekitar. Jadi pria pun seringkali merasa bahwa dia harus menanggung beban sendiri tanpa harus mengganggu orang lain. Apalagi pasangan atau teman dekat. Itu kenapa kita sering lihat pria lebih milih diem atau sibuk dengan kegiatan lain daripada ngobrol soal masalah yang ada di kepala mereka. Pernah nggak sih kamu ngalamin ketika punya masalah tapi kok rasanya nggak bisa cerita ke siapapun? Rasanya kayak gengsi aja gitu kalau mau cerita. Padahal sebenarnya kadang kita pengen banget luapin itu semua. Pengen cerita biar ada yang ngerti atau cuma pengen nyampein keluh kesah biar ngerasa lebih ringan. Tapi kadang nggak ada yang bisa nampung atau bahkan kita ngerasa nggak ada yang ngerti. Kamu mungkin juga pernah ngeliat, waktu kecil dulu lihat bapak cuma diem aja, nggak banyak ngomong padahal mungkin dia lagi punya masalah. Dan sekarang saat kamu udah dewasa, rasanya ngerti kenapa kok dulu bapak cuma bengong diem aja di teras rumah. Ngerasa kalau ada masalah ya udah diem aja. Cari cara sendiri buat nyelesainnya. Dan ternyata emang kadang itu perlu. Butuh waktu sendiri, waktu diem biar bisa klarifikasi apa yang ada di kepala. Baru pas udah tenang bisa ngadepin masalah yang ada. Sama halnya dengan pasangan. Seringkali pria ngerasa kalau dia lagi ada masalah, dia nggak mau bikin pasangannya jadi tempat pelampiasan kemarahan atau kekesalan. Makanya mereka lebih milih ngelakuin sesuatu yang bisa bikin pikiran mereka tenang dulu. Misalnya main game, mancing, atau nonton film. Itu semacam cara mereka buat nyalurin emosi dan supaya nggak ngeluarin kekesalan ke orang yang mereka sayang. Tapi kadang cerita itu juga nggak apa-apa. Terkadang kita ngerasa kok cuma diem aja nggak nyelesain apa-apa ya. Padahal meluapkan apa yang ada di kepala itu penting. Jangan sampai masalah yang kecil jadi makin besar cuma karena gengsi kalau mau cerita. Kalau kamu ngerasa lagi stres atau ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sendirian, coba deh cerita ke teman atau pasangan. Jangan dipendem sendirian, karena di sekitarmu ada banyak orang yang peduli dan siap ngasih dukungan buat kamu. Nah, gimana caranya supaya bisa mulai lebih terbuka dan jadi pria yang bercerita? Pertama, coba deh mulai dari hal kecil. Misalnya sesekali coba ceritain masalah yang ringan dulu ke teman atau pasangan. Lihat reaksinya. Kalau mereka mendengarkan dengan antusias dan memberikan dukungan, kamu bakal ngerasa lebih nyaman buat cerita lagi. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena nggak semua masalah bisa diselesaikan sendirian. Kamu juga punya teman, pasangan, atau orang yang peduli yang siap mendengarkan. Yang kedua, kamu harus ingat, cerita itu nggak selalu berarti mengeluh atau ngerasain hal-hal negatif. Kadang bercerita itu juga bisa jadi cara untuk menyadari kalau masalah itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Ngobrol santai nggak perlu dramatis. Yang penting kamu merasa ada yang memahami. Dan yang ketiga, jangan takut untuk menunjukkan emosi. Itu bukan berarti kamu lemah. Malah itu nunjukin kalau kamu peduli dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih sehat. Jadi nggak perlu gengsi dan jangan ragu buat bercerita. Jadi intinya bercerita itu nggak selalu harus dilakukan dengan kata-kata yang berat atau masalah yang besar. Terkadang dengan cerita yang ringan kita bisa merasa lebih lega dan menemukan solusi. Jangan takut untuk berbagi. Karena teman dan pasangan itu ada buat mendukung kamu. Kalau kamu ada masalah lain atau masalah yang terkait dengan topik video ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Makasih semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.